Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel Sime English. Nah teman-teman, sekarang ayo kita belajar lagi bahasa Inggris mulai dari nol. Sekarang kita akan belajar mengenai alfabet, abjad, spelling, mengeja, dan numbers, angka. Sebelum kita ke materi, jangan lupa ya teman-teman untuk dukung terus video aku dengan cara like, share, comment video aku, dan kemudian subscribe YouTube channelnya. Mudah-mudahan ilmu yang aku share ke kalian bermanfaat. The alphabet. Alfabet adalah abjad yang terdiri dari A sampai Z. Kita belajar ya cara pengucapannya. Lihat di screen dan akan aku bacain, teman-teman juga ikutin ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Boleh ya, boleh Z, boleh Z. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Coba sekarang giliran teman-teman sebutin the alphabet dalam bahasa Inggris mulai A sampai Z. Nah, setelah kita hafal bagaimana cara menyebut huruf-huruf dalam bahasa Inggris, maka kita diharuskan bisa mengeja atau spelling. Mengeja itu apa sih? Mengeja adalah menyebut satu persatu huruf dalam sebuah kata. Misalkan, jika kurang jelas maka seseorang akan menyuruh kita untuk mengeja. Misal, kita mulai dari kata-kata yang ada di depan layar, di screen ya. Nah, kita coba nama aku ya, my name, Sinta Megawati. Coba spelling ya bareng-bareng. S, I, N, T, A, M, E, G, A, W, A, T, I. Sinta Megawati. Bisa ya? Oke, kemudian Dewi Fatimah. D, E, W, I, F, A, T, I, M, A, H. Dewi Fatimah. Oke, bisa ya. Nah, sekarang next to our Mr. President's name, Joko Widodo. Oke, maaf Bapak. Kita belajar buat spelling. J, O, K, O, W, I, D, O, D, O. Joko Widodo. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada kata computer, television, dynamo, interpretation, explanation, and communication. Okay, now let's start. Computer. C O M P U T E R. Computer. Television. T E L E V I S I O N. Television. And then dynamo. D
D-Y-N-A-M-O. Dynamo. Oke, that's it. Nah itu ya udah aku contohin gimana caranya spelling atau mengeja. Yang penting kita hafal huruf alfabetnya. Nah sekarang tugas teman-teman nih, biar teman-teman juga lancar spellingnya. Oke. Nah ada 3 kata: interpretation, explanation, dan communication. Nah teman-teman coba spell ya ketiga kata ini mulai dari sekarang. Oke, lanjut ya. Di sini ada contoh conversation di rumah sakit, at the hospital. Kenapa? Karena biasanya kalau di rumah sakit kita ditanya nama dan mungkin tempat di mana kita bekerja. Dan bisa jadi si resepsionis tidak mendengar jelas apa nama kita dan perusahaan kita. Nah, oleh karena itu diperlukanlah spelling mengeja. Yuk, simak contohnya. Receptionist. Hello, what is your name? Resepsionis bilang, halo, siapa namamu? Kemudian pasien menjawab, Hi, my name is Zidan Aznidan. Receptionist, sorry, could you spell it clearly? Maaf, bisakah Anda mengejanya dengan jelas? Pasien, of course, Z-I-D-A-N-E A-Z-N-I-D-H-A-N. Receptionist, okay. Where do you work? Baiklah, di mana kamu bekerja? Pasien menjawab, I work at University Company. Saya bekerja di perusahaan University. Resepsionis kembali menjawab, Pardon, would you mind to spell again? Maaf, apakah Anda keberatan untuk mengejanya lagi? Kemudian pasien menjawab, Alright, U-N-I-V-E-R-S-H-A-T-E-C-O-M-P-A-N-Y. Oke, baiklah, dan pasien mengejanya. Nah, itu dia, bisa dimengerti ya, teman-teman, kegunaan spelling dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi ya alfabet dan spelling, dua hal yang saling berkaitan, sepele tapi teman-teman harus bisa. Oke, nah sekarang kita lanjut ke number. What is number? Number is angka. Oke, ternyata dalam bahasa Inggris angka itu terdapat dua jenis. The first is cardinal number and the second is ordinal number. Yang pertama adalah kardinal dan yang kedua adalah ordinal. Oke, yang pertama kardinal. Kardinal adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah sesuatu dalam bilangan bulat. Terdiri atas satuan, belasan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nah, sedangkan ordinal itu adalah angka yang digunakan untuk menyatakan urutan, tingkat, tanggal, dan penyebut pada pecahan. Oke teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia angka itu kan sama ya semua, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu penggunaannya berbeda. Kalau dalam cardinal number maka kita menggunakan angka hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk ordinal itu untuk urutan. Coba kalau urutan kayak gimana? Contohnya pertama, kedua, ketiga, berbeda dengan 1, 2, 3 kardinal itu berbeda. Oleh karena itu dalam bahasa Inggris dibedakan. Nah untuk teman-teman nih misalkan mau nyebut tanggal, nah itu tuh beda dengan angka
1, 2, 3 beda. Nah, contoh pernah dengar teman-teman kata first ke 1. Nah, kalau misalkan bahasa Inggris 1 aja kan cuma one. Nah, sedangkan kalau ke 1 itu first. Nah, atau yang kedua itu kan kedua itu ordinal number, bahasa Inggrisnya second. Nah, sedangkan 2 dalam bilangan cardinal adalah 2. Bukankah berbeda? Ya, jelas berbeda. Seperti misalkan kita membeli HP, namun HP-nya bekas orang lain, otomatis kita orang kedua kan? Nah, jadi itu disebut dengan HP second. Kenapa second? Karena merupakan pemegang kedua. Gimana? Paham dulu gak sampai sana? Oke, baiklah teman-teman. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Kita lanjut number penggunaannya di pertemuan berikutnya. Nah, itu dia teman-teman materi kita hari ini. Gimana? Bisa dipahami kan? Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh ya bertanya di kolom komentar YouTube channel aku. Nanti akan aku bales sesuai pertanyaan teman-teman. Dan teman-teman harus pantengin terus YouTube channel aku, karena nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Insya Allah kita akan belajar mengenai telling the time, yaitu gimana sih cara ngomong bahasa Inggris dalam menerangkan jam. Oke teman-teman, that's all from me. Thank you very much, and I'm sorry for every single lack of me. And don't forget guys, like, share, comment, and subscribe my YouTube channel.